Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Azman Tambunan dengan NIM 0702213183 dari Sistem Informasi 4 semester 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang sistem manajemen basis data. Yang pertama masuk ke materi pengantar basis data. Ada 6 pokok bahasan. Yang pertama itu sejarah kemunculan basis data, yang kedua konsep dasar basis data, yang ketiga istilah-istilah dasar basis data, yang keempat hierarki basis data, yang kelima tujuan basis data, dan 6 manfaat basis data dan lain-lain. 1. Basis data merupakan kumpulan informasi yang terorganisasi dan disajikan untuk mencapai tujuan khusus. Basis data terkomputerisasi adalah basis data yang bisa diupdate, filenya terorganisasi, informasinya dapat dibaca, pencarian bisa dilakukan secara cepat dan bisa diretrieve menggunakan komputer. Menurut sejarah, sistem pemrosesan basis data terbentuk setelah masa sistem pemrosesan manual dan sistem pemrosesan berkas. Yang kedua, konsep dasar basis data. Terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Konsep sistem basis data. Apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan tabel-tabel yang saling berelasi atau berhubungan. 2. Manfaat basis data cepat, mudah, akurat, efisiensi, tersedia lengkap, aman, dan multiple user. Operasi basis data, database dapat diciptakan dan dimusnahkan. Aturan basis data, redundansi, inkonsistensi, pengaksesan data, data terisolasi untuk standarisasi, masalah keamanan, masalah integritas data, dan multi-user. Integritas data, domain integrity, integrity entity, dan integrity referensial. Komponen sistem basis data ada hardware, operating system, database, DBMS, dan user. Administrator basis data adalah orang yang bertanggung jawab atas pendefinisian data, pemodelan data, desain database, serta menjamin kerahasiaan integritas data. Bahasa basis data ada data definition language, data manipulation language, dan data control language. Masuk ke istilah dasar basis data. Yang pertama ada enterprise, yaitu suatu bentuk organisasi data yang disimpan dalam basis data merupakan data operasional dari suatu enterprise. Yang kedua ada entitas, objek yang dapat dibedakan dengan objek yang lainnya. Yang ketiga atribut, sebutan untuk mewakili suatu entitas atau entity. Yang keempat data value, informasi yang tercakup dalam setiap elemen data, isi dari atribut nilai data. Yang kelima ada record, kumpulan file-file yang saling berkaitan yang menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Yang keenam ada file, kumpulan record-record yang sejenis, di mana mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda data value-nya. Yang ketujuh ada database, kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file lainnya sehingga membentuk suatu bangunan data. Yang ke-8 ada DBMS, kumpulan file yang saling berkaitan bersama-sama dengan program untuk pengolahannya. Masuk ke materi hierarki basis data. Berdasarkan tingkat kompleksitas nilai data, tingkatan data dapat disusun ke dalam sebuah hierarki, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. 1. Basis data merupakan kumpulan dari bermacam-macam tipe rekod yang memiliki hubungan antar rekod. Yang kedua ada berkas file, merupakan kumpulan rekaman data yang berkaitan dengan suatu objek. Yang ketiga rekod, merupakan sekumpulan file atribut atau data, item yang saling berhubungan terhadap objek tertentu. Terbagi dua rekod. Yang pertama, fixed length record. Semua file dalam record memiliki ukuran yang tetap. Yang kedua, variable length record. File-file dalam record dapat memiliki ukuran berbeda. Atau metode penandaan yang digunakan adalah end of
record marker, indikator panjang, dan tabel posisi record. Yang keempat, field, atribut data item. Unit terkecil yang disebut data, yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, fixed length field memiliki ukuran yang tetap. Yang kedua, variable length field. Field dalam record dapat memiliki ukuran berbeda. Yang kelima ada byte, adalah bagian terkecil yang dialamatkan dalam memori. Byte merupakan sekumpulan bit yang secara konvensional terdiri atas kombinasi 8 bit yang menyatakan sebuah karakter dalam memori. Yang keenam, bit. Sistem biner yang terdiri atas dua macam nilai, yaitu 0 dan 1. Sistem biner merupakan dasar yang dapat digunakan untuk komunikasi antara manusia dan mesin, yang merupakan serangkaian komponen elektronik dan hanya dapat membedakan dua macam keadaan, yaitu ada tegangan dan tidak ada tegangan yang masuk ke rangkaian tersebut. Masuk ke tujuan penggunaan basis data. Yang pertama ada kecepatan dan kemudahan. Yang kedua efisiensi ruang penyimpanan. Yang ketiga keakuratan. Manfaat menggunakan basis data. 1. Kecepatan dan kemudahan sistem database. 2. Memberikan sebuah kemampuan dalam menyeleksi data menjadi satu kelompok secara berurutan dengan cepat. Yang ketiga ada keamanan data. Yang keempat ada penghematan biaya perangkat. Kelima ada kontrol data terpusat. Yang keenam ada mudah membuat aplikasi. Masuk ke materi konsep umum basis data. Kata big data salah satunya 1. Di Amerika Serikat 0,5% dari total daya listrik dikonsumsi oleh server-server dan data center. Yang kedua, data center kronologi dari penelusuran terhadap perusahaan-perusahaan yang merilis data resmi jumlah server mereka. Berdasarkan data perusahaan bulan Februari 2010, Intel memiliki 100.000 server. Perusahaan bermarkas di Santa Clara, Amerika Serikat ini memang memiliki banyak cabang dan fasilitas pabrik di berbagai negara di dunia. Konsep basis data. Himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Kumpulan file table arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Ini contoh database dari penjualan. Masuk ke materi DBMS. Data Management System adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi-operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Penyusunan suatu database digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data, yaitu 1. Mengatasi kerangkapan data atau redundansi. Yang kedua, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Yang keempat, menyusun format yang standar dari sebuah data. Yang kelima, penggunaan oleh banyak pemakai atau multiple user. Yang keenam, melakukan perlindungan dan pengamanan data. Yang ketujuh, menyusun integritas dan independensi data. Manfaat dan keunggulan DBMS. Yang pertama, memudahkan dalam pengambilan kembali data. Yang kedua, untuk mengorganisasikan data dan mengelola data dalam jumlah besar. Yang ketiga, kekinian, up to date, yaitu informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutakhir dan akurat. Yang keempat, kepraktisan, yaitu penggunaan media penyimpanan yang berukuran kecil namun padat informasi. DDL dan DML. DDL adalah Data Definition Language yang merupakan satu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contoh perintah DDL misalnya create table, create index, alter table, drop view, dan drop index. DML Data Manipulation Language yang merupakan satu paket DBMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Dengan DML kita akan dapat 1. Mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data, 2. Menyisipkan informasi baru dalam basis data, 3. Menghapus informasi dari tabel.
Untuk membentuk dalam keadaan ternormalisasi, maka perlu diketahui konsep tentang file atau atribut kunci dan ketergantungan fungsional dependensi. Setiap file memiliki kunci atau file berupa satu file yang dapat mewakili record. Yang kedua, kunci atau key dalam sebuah file yang akan dijadikan sebagai relasi dibedakan menjadi satu kunci primer atau primary key, merupakan kunci yang dibentuk dari sebuah file atau atribut yang selain bersifat unik juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Contoh lain nih nomor KTP atau NIK atau nomor rekening dan sebagainya. Kunci alternatif atau alternative key merupakan kunci kandidat yang tidak dipakai atau tidak terpilih sebagai primary key. Yang ketiga, kunci tamu atau foreign key merupakan satu atribut file yang melengkapi satu relasi yang menunjukkan ke induknya. Masuk ke materi ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Komponen penyusun ERD ada 3, 1 entitas, 2 atribut, 3 relasi. Fungsi ERD adalah membantu menganalisis suatu database dengan cara yang lebih cepat dan juga lebih murah. Mampu menjalankan relasi antar setiap data yang mempunyai keterkaitan dengan berdasarkan objek yang dihubungkan dengan suatu relasi khusus. Ini contoh dari ERD. Masuk ke materi Entity Relationship. Model Entity Relationship adalah model data konseptual tingkat tinggi untuk perancangan basis data. Model data konseptual adalah himpunan konsep yang mendeskripsikan struktur basis data, transaksi pengambilan dan pembaruan basis data. Model ER adalah data konseptual tergantung DBMS dan platform perangkat keras tertentu. Model ER dikemukakan oleh Chen di tahun 1976. Sejak itu telah memperoleh banyak perhatian dan perluasan. Konsep paling dasar di model ER adalah entitas, relationship, dan atribut. Komponen-komponen utama model ER adalah entitas. Entitas memodelkan objek-objek yang berada di perusahaan atau lingkungan. Yang kedua ada relationship. Relationship memodelkan koneksi hubungan di antara entitas-entitas. Yang ketiga atribut-atribut atau properti, memodelkan properti-properti dari entitas dan relationship. Yang keempat constraint atau batasan-batasan, integritas, constraint tertentu, ketentuan validitas. Entitas dan himpunan entitas. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sebuah kursi yang kita duduki, seseorang yang menjadi pegawai di sebuah perusahaan, dan sebuah mobil yang melintas di depan kita adalah sebuah entitas. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas. Sederhananya, entitas menunjuk pada individu suatu objek, sedang himpunan entitas menunjuk pada rumpun atau famili dari individu tersebut. Masuk ke atribut. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik atau properti dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting lainnya dalam pembentukan model. Relasi dan himpunan relasi. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Ini contoh relasinya. Dengan penjelasan, relasi di antara kedua entitas tadi mengandung arti bahwa mahasiswa tersebut sedang mempelajari atau mata kuliah tersebut di sebuah perguruan tinggi yang ditinjau. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Kardinalitas relasi merujuk kepada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain, dan begitu juga sebaliknya. Kardinalitas di antara dua himpunan entitas, misalnya A dan B, dapat berupa satu, yang pertama 1 ke 1 atau 1 to 1. Yang kedua ada 1 ke banyak atau 1 to many. Yang ketiga ada banyak ke 1 atau many to 1. Yang keempat ada banyak ke banyak atau many to many. Diagram Entity Relationship. Penggambaran model ER secara sistematis dilakukan melalui diagram ER. Notasi-notasi simbolik di dalam diagram ER yang dapat digunakan adalah persegi panjang menyatakan himpunan entitas, lingkaran atau elips menyatakan atribut, belah ketupat menyatakan himpunan relasi, garis sebagai penghubung antar himpunan relasi,
Kardinalitas relasi dapat dinyatakan dengan banyaknya garis cabang atau dengan pemakaian angka 1 dan 1 untuk relasi one to one. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.